Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deskia Safitri dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 2. Saya akan memberikan beberapa contoh dampak-dampak dari korupsi dengan judul kasus yaitu proyek gagal di eks-lokalisasi. Berita ini bersumber dari Rakyat Bengkulu. Namun saya mendapatkannya dari Clipping Media 2019 Kota Bengkulu, Senin 4 Februari 2019, kategori berita untuk BPK. Proyek gagal di eks-lokalisasi. Saat ini, kondisi aset milik Pemda Provinsi yang dibangun dengan kontrak perjanjian 602-1-1982-APBD-2017 tersebut sangat memprihatinkan. Aset tersebut terbengkalai lantaran tidak diperhatikan. Apalagi tandon air ini tidak bisa digunakan sama sekali. Karena kondisi fisik bangunannya baru mencapai 35%. RB berkunjung langsung ke lokasi pembangunan tandon air di RT 8 eks-lokalisasi Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Tandon air ini dibangun di ujung kompleks permukiman eks-lokalisasi tersebut. Besi-besi coran tandon air ini terlihat terjuntai dan berkarat. Dari batako ini belum selesai. Satu sudut dinding yang sudah terlihat lebih tinggi dari sudut yang lainnya juga terlihat tidak sempurna dibangun karena terlihat miring atau melengkung. Satu sudut lagi terlihat dindingnya belum seberapa dikerjakan. Di dalam tandon air yang digali, informasinya dengan kedalaman 5 meter itu sudah tergenang oleh air yang berwarna kekuning-kuningan. Proyek ini ditenggarai dipaksakan dari awal. Salah seorang warga yang tinggal di sekitar area pembangunan tandon itu mengatakan setelah tidak selesai dikerjakan pada tahun 2017 lalu, pembangunan tidak dilanjutkan lagi sampai sekarang, sehingga bangunan yang belum rampung itu terlihat terbengkalai. Dia juga sudah memprediksi dari awal kalau akan ada kesulitan dalam membangun tandon itu. Ya, belum ada lagi dibangun, kata warga yang mengaku ikut menjadi pekerja saat proyek itu berjalan. Dia menjelaskan banyak kendala yang dialami oleh rekanan saat mengerjai proyek itu. Lokasi bak penampungan itu seingatnya digali selama 5 meter, yang kemudian membuat banyak mata air bercampur pasir terbuka dan mengenangi lantai proyek. Nah, inilah yang menjadi awal masalahnya, karena saat itu sudah untuk membuat dasaran tandon itu. Selain itu juga memasang mol bangunan menjadi sulit, sebab selalu miring saat diterjang mata air berpasir itu. Sudah ditegakkan untuk dicor, namun tetap saja roboh, diterjang air dan pasir. Kemudian dipaksakan, akhirnya miring lagi, multipleknya, ceritanya. Dia sendiri saat itu bertugas menguras air yang ada di kolam tandon tersebut. Karena banyaknya mata air, sulit akhirnya melakukan pengurasan. Karena pagi harinya pekerja mau bekerja, maka pengurasan dilakukan sore hari. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, air belum bisa dikuras seluruhnya. Ditambah lagi sudah dipasang pipa-pipa berukuran besar dari tandon tersebut menuju ke bibir ombak, sehingga saat pasang air dalam ombak tambah menjadi bermasalah. Kalau ini mau dilanjutkan, pembangunannya jangan dilanjutkan di lokasi itu. Digeser saja 40 meter ke arah sana, menunjukkan sebuah pohon besar. Jangan juga menggunakan sistem pasang surut air laut untuk mengisi airnya, karena pipa-pipa yang dipasangkan ke laut itu tidak mungkin bertahan lama. Dia akan rusak dihempas kayu besar atau apapun yang dibawa oleh air laut, terangnya. Sementara itu, saat ini proyek tandon air ini dilirik oleh unit Tipikor Satreskrim Polda Bengkulu. Bahkan informasinya sudah beberapa orang yang mengetahui pembangunan ini yang sudah dimintai klarifikasi oleh penyelidik. Dari kasus di atas, adapun dampak-dampaknya, yang pertama itu telah terjadinya kerugian negara, yaitu pembelian bahan-bahan pembangunan yang menggunakan APBD, dan sekarang bahan-bahan tersebut sudah tidak layak pakai lagi. Yang kedua yaitu pembangunannya atau pekerjaannya ini telah memakan waktu yang lebih lama. Karena pembangunan ini diberhentikan di tengah jalan,
yang seharusnya sudah dapat dimanfaatkan saat ini, tetapi kenyataannya belum. Malah akan memakan waktu yang lebih banyak lagi jika proyek ini dilanjutkan. Yang ketiga yaitu adanya akan terjadinya kerusakan lingkungan di sekitar tandon air tersebut. Bila pembangunan dilanjutkan dan digeserkan dari tempat semula, maka tambah banyak tempat yang akan mengambil sumber air, sehingga di sekitar tandon ini akan berkurangnya mata air. Yang keempat yaitu terbuangnya sia-sia bahan-bahan pembangunan tersebut, karena pada saat ini bahan-bahan tersebut sudah tidak layak digunakan lagi, seperti telah berkaratnya besi-besi di tandon air tersebut. Yang kelima yaitu rendahnya kualitas infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari awal pembangunan yang tidak serius, seperti salah satu sudutnya yang terlihat melengkung atau miring. Yang keenam yaitu menurunnya pendapatan dari sektor pajak. Hal ini disebabkan karena APBD sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.